Oke, ketemu lagi dengan saya. Saya sekarang ada di Syarat Park, ya itu di sebuah taman dekat rumah saya. Kontrakan lah gitu di Gold Coast. Kebetulan baru 4 hari atau 5 hari ini di Gold Coast, jadi masih penjelajahan gitu ya. Mungkin kita akan bahas nih yang lagi rame sekarang itu kan tragedi Kanjuruhan ya, meninggalnya ratusan supporter bola di Indonesia karena ada bentrokan antara supporter tuan rumah dengan polisi ya. Kita turut berduka cita dan semoga yang sudah meninggal ya diberikan husnul khotimah, dan yang masih kritis semoga bisa segera sembuh ya. Dan kita juga berharap ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan persepak bolaan di Indonesia ya, karena ini sangat tragis ya kejadiannya, dan mudah-mudahan semua pihak yang terlibat stakeholder bisa memaksimalkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Ada satu isu yang menurut saya rame ya, dan ini mungkin sesuai dengan apa yang selama ini saya ikut ya gerak atau perjuangkan, yaitu terkait dengan penemuan dari TGIPF ya, tim gabungan independen untuk pencari fakta, yang menemukan bahwa salah satu ya kemungkinan ini, Pak Ronald Kasali masih bilang bahwa ini masih kemungkinan ya, belum definitif, bahwa salah satu yang menjadi aktor pendukung ya atau yang membuat kerusuhan terjadi adalah karena malam ya, dilaksanakannya malam, dan salah satunya malam itu untuk mengakomodir ya iklan rokok. Nah, ini sebetulnya mungkin ada beberapa hal yang menurut pendapat saya, ada beberapa hal yang menurut opini saya atau pendapat saya itu kurang pas. Yang pertama ya, kalau dilihat ya kerusuhan itu pertandingan diinikan malam itu mungkin bukan menjadi faktor utama ya, karena banyak pertandingan yang dilaksanakan malam itu berjalan seperti biasa gitu ya, mungkin ada faktor lain. Tapi saya mungkin tidak akan membahas soal itu ya, tapi lebih kepada bagaimana apakah hubungan iklan rokok dengan kasus Kanjuruhan ini. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan, sebetulnya kalau dari sudut pandang sepak bola ya, seharusnya memang iklan rokok itu tidak diakomodir atau tidak bisa masuk ke dalam isu bola ya, karena FIFA sendiri punya rule of game atau punya satu peraturan yang sangat tegas bahwa dia tidak bisa mengakomodir bentuk apapun ya, sponsorship ataupun iklan yang dari rokok gitu. Jadi itu sangat clear ya di statuta FIFA atau di salah satu peraturan FIFA gitu. Jadi FIFA itu dalam semua event yang diselenggarakan oleh FIFA ataupun persepak bolaan itu tidak boleh ada sponsor rokok ataupun tidak boleh ada iklan rokok. Dan kalau kita ketahui, mungkin dilihat ya, hampir semua, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya FIFA ya, tapi juga semua federasi olahraga internasional, bulu tangkis, basket, sepak bola gitu ya, atau rugby ataupun yang lain-lain, itu memang rokok itu sudah di-condemn ya, sudah di-ban ya, artinya tidak boleh rokok itu jadi pengiklan, apalagi sponsor event ya. Mungkin kita ketahui lah, banyak sekali perusahaan rokok yang punya klub bulu tangkis gitu ya, yang dia mungkin ingin jadi sponsor juga untuk event-event bulu tangkis, sudah nggak boleh sekarang diganti oleh produk yang lain meskipun satu grup yang sama gitu ya. Bola juga sama, saya kira semua kebijakan FIFA itu udah nggak boleh ya iklan rokok gitu. Jadi sama sekali tidak boleh ada produk ataupun sponsor untuk event sepak bola itu dari rokok. Nah, kalau dilihat, kalau mau kita bahas secara regulasi, jadi sebetulnya yang menjadi flow atau yang menjadi celah ya, atau yang menjadi jangan dulu ke sana ya. Nah, ini mungkin kita perlu bertanya, terus kenapa iklan rokok nggak boleh ya? Iklan rokok itu nggak boleh menjadi sponsor. Iklan rokok itu tidak boleh, rokok itu, produk rokok itu tidak boleh diiklankan dalam sepak bola ataupun event olahraga, karena event olahraga itu banyak kan tidak lebih inklusif ya, artinya dari mulai orang tua sampai anak muda itu bisa, bahkan anak-anak itu bisa ikut menonton atau menikmati pertandingan sepak bola.
Kemudian yang kedua juga bola itu bola ataupun olahraga yang lain itu kan mempromosikan hidup sehat ya. Sementara rokok mungkin seperti kita ketahui bahwa secara kesehatan itu banyak sekali kerugian ataupun risiko yang bisa ditanggung oleh orang ketika merokok, sehingga ada kontradiktif antara nilai olahraga apapun ya, tidak hanya sepak bola, dengan nature ataupun sifat dari produk tembakau itu sendiri atau sifat rokok, sehingga tidak kompatibel gitu ya kalau misalkan ada sponsor rokok ataupun iklan rokok dalam pertandingan atau event sepak bola. Kemudian yang kedua ya, pertama karena memang sudah diketahui jelek gitu ya pengaruhnya. Kemudian yang kedua karena iklan rokok itu sebetulnya pada dasarnya memiliki 3 pengaruh. Yang pertama ya, iklan rokok itu akan memberikan kita brainwashing ya. Semua iklan itu kan mendorong orang untuk membeli produk atau memasarkan produk gitu ya. Paling tidak dengan cara bagaimana ya, kalau setiap iklan itu pasti akan mempromosikan kelebihan-kelebihan atau kebaikan dari produk itu sendiri supaya orang mau menggunakannya gitu ya. Nah, rokok itu kan sebetulnya iklannya untuk mendorong orang untuk mengkonsumsi rokok. Jadi mengappeal orang atau menggoda orang untuk mencoba merokok. Jadi iklan rokok itu di seperti iklan yang lain ya, didorong atau didesain untuk membuat orang memulai merokok ya. Nah, itu seperti itu. Jadi targetnya siapa? Penontonnya ya. Nanti yang paling banyak penontonnya pasti yang akan ditarget adalah anak-anak muda ataupun yang belum merokok gitu. Nah, itu akan mendorong. Bagaimana dia mendorongnya itu? Dengan menunjukkan citra-citra yang positif, misalkan dikaitkan dengan gentlemanship gitu ya, ataupun keperkasaan gitu ya, kekerenan gitu. Karena hal-hal yang sebetulnya tidak ada di dalam rokok. Karena rokok tadi seperti kita ketahui adalah barang yang berbahaya, atau produk tembakau adalah barang yang berbahaya gitu ya. Jadi dia mencoba untuk melakukan brainwashing ya, melakukan menonjolkan citra yang lain yang tidak ada dalam citranya sendiri. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, iklan juga mendorong supaya orang itu konsisten atau bertahan mengkonsumsi produknya. Jadi kalau yang pertama itu untuk mendorong orang yang belum merokok, baik itu yang tua, yang belum merokok ataupun yang muda, apalagi yang belum pernah mencoba rokok, untuk mencoba. Yang kedua itu untuk supaya tetap konsisten gitu ya, supaya tetap ngerokok terus, misalkan tidak ada rasa bersalah gitu ya, tidak merasa bahwa melakukan normalisasi bahwa merokok itu ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu jadi melakukan pencitraannya adalah supaya orang tetap merokok di situ. Jadi dia mendorong orang untuk terus meningkatkan merokok, melanjutkan atau bahkan meningkatkan merokok gitu. Jadi itu adalah fungsi iklan ya secara umum, dan dalam konteks ini adalah iklan rokok. Ditargetkan untuk seperti itu. Nah, kemudian yang ketiganya adalah melarang orang untuk berhenti merokok gitu. Jadi ya sama ya, hampir sama dengan pada intinya untuk mengkonsumsi, melanjutkan konsumsi, tapi setidaknya untuk supaya orang yang sudah mulai berhenti gitu ya. Terus kemudian dengan iklan-iklan yang appeal, yang sangat menarik itu, kemudian dia berubah pikiran, nggak jadi berhenti. Nah, itu salah satu iklan rokok juga. Salah satu tugasnya adalah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, dengan 3 nature ini, dengan 3 hal ini, maka seharusnya memang iklan rokok itu tidak boleh dijadikan, dan memang sekarang aturannya seperti itu kalau di tingkat internasional. Nah, sekarang kita yang ketiga nih, poin ketiga. Poinnya adalah bagaimana jadi ada isu ini di Indonesia gitu, dengan Kanjuruhan sebetulnya agak jauh gitu dan iklan rokok, tapi kenapa jadi muncul? Ini sebetulnya karena di kita ada kekurangan ataupun salah satu gap hukum atau regulasi yang mungkin sampai sekarang Indonesia itu masih terbelakang atau masih tertinggal dibanding negara-negara lain. Apa itu regulasi itu? Yaitu regulasi terkait pengaturan iklan. Nah, di semua negara di luar ya, itu dikatakan bahwa rokok itu tidak boleh diiklankan. Rokok itu tidak boleh diiklankan, dilarang sama sekali di semua negara. Hampir semua negara, baik di Eropa, apalagi negara-negara maju ataupun di negara-negara yang lain ya. Sebagai contoh mungkin paling dekat aja di ASEAN itu adalah Indonesia satu-satunya mungkin yang belum melarang iklan rokok. Yang lain sudah melarang iklan rokok, tidak boleh tayang di media apapun, apalagi di media televisi gitu ya. Nah,
rejimnya itu rata-rata yang best practice, yang terbaik pilihannya adalah melarang total, baik itu iklan, sponsorship ataupun promosi dalam bentuk apapun iklan rokok. Nah, yang menjadi kekurangan atau Indonesia masih tertinggal karena rejim di Indonesia atau pengaturan soal regulasi iklan rokok di Indonesia itu belum mengikuti rejim pelarangan total iklan rokok, tapi masih pembatasan. Nah, makanya tadi isunya kan bahwa ya mungkin kalau ada pernyataan dari manajemen dari Indosiar menyatakan bahwa karena itu ya prime time dan iklan rokok itu baru ditayangkan pukul 9.30 ya atau setengah 10 sampai jam 5 pagi, maka ketika ada pertandingan apapun ya sepak bola yang bergesekan atau yang beririsan ya dengan jam tayangnya iklan rokok, maka mungkin itu bisa menjadi ada semacam keuntungan bagi mereka. Nah, itu mungkin jadi isu di situ. Jadi sebetulnya isunya itu bukan isu langsung, menurut saya ya secara pribadi, bukan langsung antara kanjuruhan iklan rokok itu ada hubungan langsung menurut saya. Tapi sebetulnya kita harus melihat bahwa ini ada flaws, ada kekurangan, ada mismatch gitu ya, ada hal-hal yang tidak pas itu, bahwa rejim pengaturan iklan rokok di Indonesia itu masih sangat lemah gitu ya. Sekarang bagaimana sebetulnya dengan hubungannya dengan sepak bola Indonesia gitu, federasi ataupun klub-klub di Indonesia? Sebetulnya ya PSSI kalau kita lihat ataupun PT Liga Indonesia itu sebetulnya sudah mulai melakukan atau mengikuti kelihatannya karena terpaksa juga ya, karena rejim internasional sudah tidak memperbolehkan iklan rokok, maka liga-liga di Indonesia pun dulu mungkin kalau teman-teman yang tahu ya ada zaman Liga Danhil, Liga Jarum dan liga yang lain-lain gitu, itu banyak sekali yang disponsori oleh rokok gitu. Nah, sekarang mungkin dalam beberapa tahun terakhir kan sudah tidak ada lagi itu sponsor ataupun event olahraga sepak bola yang disponsori oleh rokok. Pernah Traveloka gitu ya, pernah Gojek gitu, Gojek Traveloka, kemudian pernah yang terakhir mungkin Liga Bank Mandiri ya, sekarang BRI ya. Nah, itu jadi sebetulnya bisa kita itu melarang gitu ya, mengikuti rejim internasional itu bisa, karena kalau misalkan kita menggunakan iklan rokok itu tidak bisa dijual lagi ke fora internasional, karena artinya karena sudah tidak kompatibel lagi dengan rejim pengaturan terkait dengan pengendalian tembakau di internasional. Nah, jadi menurut saya sih 3 itu ya yang ingin saya sampaikan terkait isu ini. Jadi ini isu yang sangat menarik, tapi menurut saya yang perlu kita dorong adalah mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pengaturan soal pengendalian tembakau ini juga, sehingga kita bisa sesuai atau mengikuti best practice untuk mengendalikan konsumsi rokok dengan sebaik-baiknya, itu dengan melarang iklan rokok secara total, baik itu promosi, sponsor ataupun iklan ya di dalam berbagai macam event olahraga, pertandingan olahraga, termasuk khususnya adalah sepak bola. Baik, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.